ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجوم النيرات. أما بعد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur malam ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk menjadi orang baik. Tentunya ukuran baik ini adalah ukuran Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapapun di antara kita yang diinginkan oleh Allah menjadi orang baik, maka yufaqihu fid-din. Konsekuensi dari itu semua ternyata bukan diukur dari jabatan yang terus bertambah, juga bukan diukur dari banyaknya harta, tapi tidak mengenal halal haram, tidak mengenal hak dan batil. Tapi justru Allah menginginkan kita menjadi orang baik pada malam hari ini, dimudahkan jalannya untuk bisa memahami agamanya. Maka kata yufaqih itu kalau kita lihat dalam ilmu shorof itu adalah thulasiyah. Bisa dibaca faqoha, bisa dibaca faquha, bisa dibaca faqiha. Yufaqih ad-din. Bagaimana cara Allah untuk bisa memahami agama kita? Maka konsekuensi Allah mudahkan jalan kita untuk bisa hadir dalam majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan duduk kita pada kesempatan malam hari ini tidak hanya mendapatkan legalitas dari Allah menjadi orang baik, tapi justru kita berharap seluruh amaliyah ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan yang terbaik pula. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in yang mudah-mudahan kita terus istiqomah melanjutkan estafet dakwahnya, menghidupkan segala sunnah-sunnahnya. Kita awali kajian kita malam ini dengan membaca salatul Fatihah. Kita terus bermohon kepada Allah melalui mu'jizat salatul Fatihah yang dibaca, sebagaimana Allah menyatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah. Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran itu mengandung obat penawar. Kalau penyakitnya fisik, sekali lagi Nabi menegaskan likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit fisik itu pasti ada obatnya. Bisa bentuknya pil, bisa bentuknya sirup. Tapi kalau sudah terserang penyakit batin, tidak ada obat kecuali ayat-ayat Al-Quran. Maka mudah-mudahan Fatihah yang dibaca menjadi obat penawar dari setiap penyakit yang ada pada diri kita, sekaligus menjadi nilai pahala bagi mereka yang sudah berkontribusi terhadap masjid ini, yang mewakafkan, yang menginfakkan hartanya, tenaganya, pikirannya, waktunya, pengurus yang sampai saat ini terus khidmat melayani umat, dan jamaah yang terus istiqomah untuk memakmurkannya. Tilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam pembahasan ilmu akidah atau yang kita kenal dengan ilmu kalam, itu terdapat 3 pembahasan. Ada pembahasan berkaitan dengan uluhiyah, berbicara tentang konsep ketuhanan. Orang filsafat boleh menyatakan bahwa Nabi Ibrahim mencari tentang konsep ketuhanan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa Al-Quran, justru Nabi Ibrahim sudah teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ketika Nabi Ibrahim ingin meyakinkan umatnya kalau secara thariqatul hawas, dalam metode dakwah itu biasa ada 3 unsur. Yang pertama digunakan adalah thariqatul hawas. Kalau secara insting saja sudah tidak kena, kalau bahasa kita mengatakan ngeyel, maka harus menggunakan metode yang kedua, thariqatul aql atau thariqatul aqliyah. Apa itu thariqatul aqliyah? Yaitu rasionalitas, bukan rasionalisme.
Al-Quran yang berbicara rasionalisme, tapi Al-Quran berbicara rasionalitas. Agama ini hadir menjunjung tinggi rasionalitas, tapi tidak mengakui yang namanya rasionalisme. Karena nanti di Barat ini sedang gencar-gencarnya, ya, ada paham-paham rasionalisme. Sekali lagi, agama mengakui pluralitas. Agama banyak keyakinan, tapi tidak mengakui semua agama sama, atau yang kita kenal dengan pluralisme. Rasionalitas, maka ini digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau meyakinkan kepada umatnya yang ngeyel, apa kata bahasa Al-Quran dalam surah An-Nahl? Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Tatkala matahari itu muncul dengan sinarnya. Matahari dalam bahasa Arab mudzakkar atau muannats? Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Kenapa menggunakan ta marbutah bazighatan? Berarti menunjuk bahwa matahari muannats. Tidak menggunakan ta marbutah, tapi sifatnya karena dia itu muannats maka diletakkan ta marbutahnya. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, tatkala beliau melihat matahari ini terbit, kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Hadza Rabbi. Inilah ketidakkonsistenan. Artinya kalau dari sudut pandang bahasa pasti akan dicari lagi apa yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin kalau kita menerjemahkan ketika beliau melihat matahari, kemudian beliau mengatakan inilah Tuhanku. Ya, kalau terjemahan maka pasti akan mengakui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam akan atau sedang mencari konsep ketuhanan. Tapi kalau kita lihat dalam sudut pandang bahasa Arab bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan hadza Rabbi, ini keliru dalam bahasa Arab. Kalau beliau ingin menegaskan bahwa matahari itu yang sifatnya muannats sebagai Tuhan beliau, maka beliau akan menunjuk ismul isyarah, ya, kata tunjuk yang menunjuk itu dalam bentuk muannats. Maka kata tunjuknya adalah tilka Rabbi. Ini menegaskan bahwa matahari itu adalah Tuhannya. Tapi kenapa beliau mengatakan hadza Rabbi? Berarti menegaskan ada khitab ketiga, ada orang ketiga. Siapa yang dimaksud? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi menghadapi masyarakat yang ngeyelnya luar biasa, maka mau tidak mau adalah menggunakan rasionalitas. Inilah rasionalitas yang diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam pembahasan ilmu kalam atau ilmu akidah kita mengenal ada yang namanya al-uluhiyat. Uluhiyat pembahasan tentang konsep ketuhanan. Nanti kalau sudah selesai ada pembahasan tentang nubuwat, pembahasan tentang konsep kenabian. Barulah di situ ada pembahasan tentang as-sam'iyah. As-sam'iyah, walaupun Allah hanya meminta kita untuk bermodalkan keyakinan saja, khabar-khabar yang kita terima itu hanya diyakinkan saja, pada kenyataannya nanti akan kita dapatkan dan kita rasakan. Itulah yang dinamakan dengan sam'iyah. Bicara tentang apa saja? Biasanya bicara tentang kiamat, biasanya bicara tentang surga, biasanya bicara tentang neraka. Nah, tidak lepas dari khabar-khabar yang kata Allah cukup diyakini dulu. Karena nanti dalam proses keyakinan sekali lagi ada tahapan-tahapannya. Ada yang dikenal dengan ilmul yakin, ada yang dikenal dengan ainul yakin. Nanti tahapan berikutnya barulah dia merasakan yang dinamakan dengan haqqul yakin. Maka kata Allah cukup diyakini lebih dulu, informasi lebih. Karena apa? Karena sekarang orang-orang barat sudah meriset berkaitan dengan as-sam'iyat. Ternyata as-sam'iyat ini betul-betul rasionalitasnya luar biasa. Ada beberapa di antaranya, salah satu ilmuwan barat, ilmuwan Prancis, seorang dokter bedah yang pernah membedah jasadnya Firaun berdasarkan ayat-ayat Al-Quran.
Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hanya bermodalkan satu ayat itu. Beliau dokter ahli bedah, ahli Prancis. Kemudian beliau meriset dari satu ayat itu menemukan beberapa disiplin-disiplin ilmu. Ini bukti bahwa siapapun yang meriset ayat demi ayat pasti akan menghasilkan disiplin-disiplin ilmu. Nah, Maurice Bucaille ini kurang lebih sekitar 35 tahun beliau meriset. Beliau punya kesempatan, walaupun beliau pada saat itu adalah dokter yang paling masyhur, paling dipercaya oleh kerajaan Saudi, namun tidak lepas beliau juga sangat dipercaya oleh Anwar Sadat yang saat itu memimpin Mesir. Adiknya Izhar Sadat itu sedang mengalami sakit, lumpuh, maka beliau minta untuk disembuhkan oleh Maurice Bucaille, untuk diobati oleh Maurice Bucaille. Maka diizinkan saat beliau mengobati ternyata sembuh. Diberi kesempatan oleh Anwar Sadat, apa yang kau inginkan kami akan penuhi semuanya. Apa yang kau inginkan kami akan penuhi semuanya. Permintaan beliau cuma satu, izinkan saya untuk meriset jasadnya Firaun. Maka beliau riset hampir 35 tahun. Dulu tidak sebebas sekarang jasad Firaun itu. Jasad Firaun itu disimpan betul-betul. Banyak beberapa jasad-jasad Firaun. Ternyata beliau dapatkan ada jasad Firaun yang betul-betul memelihara atau enggak merawat Nabi Musa alaihissalam ketika kecil. Ada lagi jasad Firaun yang dimaksud dalam konteks surah Yunus tadi ayat 92. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Ternyata didapati ada kadar garamnya sekian dan sekian. Muncul beberapa disiplin ilmu yang kemudian beliau bawa, dia sampaikan ke para ilmuwan-ilmuwan yang ada di Prancis. Satu ketika diundang oleh Maroko, Maghribi. Akhirnya ditanya tegas oleh para ulama-ulama Maghribi, dari mana engkau mendapatkan riset itu? Beliau tegas mengatakan, saya mendapatkan riset ini berdasarkan ayat Al-Quran yang tidak saya dapatkan pada kitab-kitab sebelumnya. Lalu apakah tidak timbul keyakinan terhadap diri Anda bahwasanya ayat Al-Quran ini adalah rasionalitas? Apalagi kalau Anda sudah mendukungnya dengan beberapa riset-riset, bukti-bukti, data-datanya. Maka beliau katakan, iya, saya meyakini Al-Quran ini adalah kalam Tuhan. Dan apakah Anda tidak meyakini secara total untuk meyakinkan secara langsung? Maka apa kata beliau? Saya sebetulnya sudah syahadat, tapi kalau saya menyampaikan keislaman saya saat ini, apakah Anda berani merahasiakan keislaman saya? Nah, disinilah bukti bahwa ternyata Maurice Bucaille sudah masuk Islam. Asbab satu ayat yang beliau riset, tapi dengan syarat kata beliau, tolong rahasiakan keislaman saya. Apa sebab? Karena memang konsekuensi di wilayah Prancis itu kalau ada ilmuwan yang berlandaskan dari ayat-ayat Al-Quran, maka mau tidak mau itu tidak bisa diterima risetnya. Yang kedua, kalau diyakini dan dia berpindah keyakinan menjadi seorang muslim, maka namanya harus di blacklist dari sekian banyak daftar ilmuwan-ilmuwan. Maka ini pesan buat Bapak Ibu, buat kita semuanya. Kalau ada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita yang sedang belajar di Prancis, titip pesan sama mereka, jangan pulang ke tanah air kalau belum mengambil semua ilmu-ilmu yang pernah dirampas oleh mereka. Allah kan sudah memberikan pesan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah, kalau mau mengembangkan sebuah peradaban, dikasih dua prototipe. Prototipenya adalah ilmu dan iman. Makanya ilmu itu gak boleh dimiliki oleh orang-orang yang gak punya iman. Ilmu itu tidak boleh dimiliki oleh orang-orang yang gak punya konsep ketuhanan yang benar. Orang beriman itu juga wajib hukumnya harus berilmu, karena Allah memberikan dua prototipe itu. Nah, ini sebagai mukadimah tadi saya sampaikan bahwa as-sam'iyah itu kalau dibedah luar biasa karena menghadirkan rasionalitas. Nah, insya Allah yang akan kita tadabburkan malam hari ini adalah as-sam'iyat. Salah satu di antaranya adalah berbicara tentang al-qiyamah atau yang al-ghasyiyah. Al-ghasyiyah
Ini merupakan injury time, khabar dari Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kiamat. Karena Allah memberikan ultimatum. Start awal dari kiamat itu biasanya dihadirkan itu al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Apa itu al-qari'ah? Diambil dari akar kata qar'un. Qar'un itu dentuman yang keras. Makanya nanti kita akan, mohon maaf, nanti akan merasakan sesuatu, dentuman yang sangat keras ketika itu start awal daripada kiamat. Ya, seperti hanya kita sedang duduk santai di dalam rumah, tiba-tiba ada yang ngetok pintu bertamu ke rumah kita dengan suara yang keras. Wajar kita bertanya, al-qari'ah, suara apa itu? Wa ma adraka mal-qari'ah. Meyakinkan lagi, suara apa itu? Dan ternyata kalau kita melihat kesaksian saudara-saudara kita yang berada di Aceh saat mengalami tsunami, apa yang mereka katakan? Sebelum air tumpah ke daratan, mereka mendengar ada suara gemuruh, dan itu salah satu start awal kiamat. Allah nyatakan tegas, al-qari'ah. Bahkan lebih spesifik lagi, Al-Quran memberikan kabar kapan waktunya. Dalam surah Al-Adiyat disebutkan fal-mughirati subha. Ayat ini kemudian ditakwilkan oleh para mufassir secara keseluruhan. Apa yang dimaksud? Bukan berarti menunjuk waktu subuh, tidak. Tapi bisa jadi, akan tetapi lebih spesifik lagi adalah ketika seseorang bangun dari tidurnya di waktu subuh belum punya persiapan apa-apa. Makanya kata Allah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Sudah datang informasi berkaitan tentang kiamat, injury time, ya, kok belum punya persiapan apa-apa. Makanya kalau kita cek, Nabi itu kalau ditanya tentang kiamat, Bapak Ibu, itu nggak pernah menjawab secara detail. Nabi itu kalau ditanya tentang kiamat pasti mengalihkan jawabannya. Satu saat kan Nabi pernah duduk yang kemudian hadir ya bersama beliau itu para sahabat-sahabat senior. Yang kemudian dari arah belakang ada yang bertanya, suara intonasi yang cukup keras, orang Arab Badui, Muhammad, Muhammad, kiamat kapan? Ya, ini sahabat cerdas betul Pak. Kalau duduk sama Nabi, itu suara apapun itu tidak didengar oleh mereka. Mereka tetap fokus sama Nabi. Model kita beda, Pak. Duduk dalam majelis, dengar suara dari arah belakang, jangankan buat 3 orang, satu majelis nengok gitu. Ya. Bahkan cari sumber suara. Nah, orang Arab Badui ini bertanya, kapan kiamat? Didiamin. Tapi selesai dari kajian, baru Nabi bertanya, mana yang bertanya tadi? Apa yang ditanya? Saya nanya kapan kiamat. Oh, sampai nanya-nanya kiamat, ma'adat talahan, kamu udah punya persiapan apa? Justru Nabi bertanya balik, punya persiapan apa? Karena nanti berkaitan dengan informasi kiamat, Allah bukan menetapkan perkara kapannya. Nabi bukan menjelaskan perkara kapannya yang begitu detail, tidak. Coba cek di literatur hadis manapun, sampai saat ini saya belum dapatkan Nabi menjawab pertanyaan orang Arab Badui tadi, kapan kiamat? Enggak dijawab oleh Nabi, tapi justru Nabi membalikkan, memang kita punya persiapan apa? Bahkan ada literatur hadis, ya, malaikat Jibril itu pernah bertanya, maksa Pak tanyanya, Muhammad mata sah, kapan kiamat? Ayo, yang bertanya jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Kalau gitu beritahu waktu syarat-syaratnya. Ini kan ada sedikit maksa. Ya baru Nabi memberitahukan syarat-syaratnya saja, nggak detail kapannya. Nah inilah bukti bahwa kata Allah al-ataka hadithul ghasyiyah. Kalau diawali dengan kata hal, itu berarti menunjuk kepada istifham. Istifham itu artinya kalimat tanya. Kan sering kita dengar ada ayat-ayat yang diawali dengan kalimat tanya. Alam nashrah laka sadrak, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ara'aita alladhi yukadzdzib. Ini kalimat tanya, apa fungsinya? Fungsinya untuk memberikan kegembiraan terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu perlu dicas lagi oleh Allah. Ngecasnya bagaimana? Ayat-ayat Al-Quran yang diawali dengan kalimat tanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya Muhammad, bukankah kamu sudah melihat orang-orang pendusta agama itu? Oh, baru kembali semangat lagi. Alam nashrah laka sadrak. Muhammad,
bukankah kau sudah dilapangkan batinnya oleh Allah, kembali semangat lagi? Ya, makanya Nabi Muhammad itu pernah mengalami ya titik-titik kejenuhan. Memang para pendakwah pun juga saya yakin hampir sama semuanya akan mengalami titik jenuh. Ya, sebagaimana Nabi, dan kita nggak bisa bayangkan kalau posisi kita sebagai Nabi, Bapak Ibu. Ya, saya saja pernah punya kesempatan bahasa yang tidak enak itu keluar. Ya, satu ketika tatkala diminta menjadi imam di KBRI Bangkok, ternyata lupa takbir sholat id itu di awal tidak menggunakan takbir 7 kali. Akhirnya rakaat kedua ingat, oh saya melaksanakan 5 kali, tapi terakhir ditutup dengan salam, tidak sujud sahwi, tidak. Tapi kami sampaikan bahwa dalam Hasyiat Al-Baijuri, fikihnya Imam Syafi'i sah. Tapi kalau ada di antara jamaah yang mau mengulang, monggo silahkan, kita akan ulang bersama. Tapi kalau tidak, kita akan lanjutkan dengan khutbah. Lanjut, katanya. Sudah kita lanjutkan dengan khutbah. Selesai khutbah, suara gemuruh luar biasa. Apa yang terdengar? Wah, itu Ustaz terlalu gendeng ya. Dengar secara langsung sakitnya luar biasa. Nah, inilah titik jenuh, apalagi Nabi Muhammad SAW. Nabi dilemparin kotoran, Nabi dicaci maki, maka butuh ayat-ayat yang diawali dengan kalimat tanya. Hal ataka hadithul ghasyiyah, semangat lagi. Dalam surah Al-Ghasyiyah ini Allah ingin memberikan 2 gambaran, Bapak Ibu. Ketika kiamat itu sudah injury time, ya sudah diambang pintu, kelak nanti akan ada karakter yang pertama Allah sampaikan, wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Ada orang yang wajah-wajahnya penuh takut. Kata khasyi'ah itu adalah takut. Takutnya bukan takut biasa, tapi takutnya persis seperti halnya kita lagi berada di masjid ini, Allah goncangkan masjid ini. Rasa takutnya harus seperti itu. Persis seperti halnya seorang santri kelas 5 mau naik kelas 6. Itu biasanya kan yudisium. Nanti dipanggil, Fulan bin Fulan masuk ke aula. Nanti di aula ketemu dengan wali kelasnya. Yaitu sebelum dipanggil itu nangis, doa, wajahnya menakutkan. Tapi ketika sudah dipanggil, diberikan pengumuman dan tanda sofit nihai, kamu naik ke kelas akhir. Maka wajahnya berubah, wujuhu yawma idzin na'imah. Wajahnya penuh kenikmatan, bahagianya luar biasa. Kalau diilustrasikan persis seperti hanya Bapak Ibu menghadiri wisuda tahfiz. Ya, selesai dia menghatamkan, apa kata pengujinya? Ya, Allah merhamna bil Quran wa ja'al hujjatan lana yawmal hujjatan 'alaina yawmal qiyamah. Hafizta salafuna juz'an fulan bin fulan. Ya, kamu sudah menghafal dan menghatamkan 30 juz, di mana hafalan Anda ini mungkin bersanad. Kepada siapa? Guru Anda, disebutin gurunya. Gurunya disebutin lagi gurunya. Gurunya disebutin lagi sampai ketemu dengan zaman tabi'in, nyambung ke terus Imam Malik rahimahullah. Bahagianya luar biasa Pak saat disebutin. Nyambung lagi terus ke sahabat Nabi Muhammad SAW. Nyambung lagi ke Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, itu kalau udah mungkin bersanad, wujuhu yawma idzin na'imah, bahagianya luar biasa. Tapi bagi mereka ada tipe orang yang menakutkan wajahnya. Kenapa bisa seperti itu? Amilatun nasibah. Karena dia anggap, ya Allah saya belum punya persiapan apa-apa, sementara kiamat sudah injury time. Ya Allah perbekalan apa, sementara kiamat sudah diambang pintu. Amilatun nasibah. Makanya Al-Hadid ayat 16 selalu ngingetin, alam ya'jilil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat ini kalau saya terjemahkan, Bapak Ibu, ada anak yang usia 15 tahun, 17 tahun, kalau dia masih konsisten sholat 5 waktunya wajar. Ini udah dikasih 50 tahun, 60 tahun, yang dijaga masih 5 waktu, itu wajar apa kurang ajar? Alam ya'jilil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kata Allah, udah ditambah loh jatah hidupnya, kok masih sama seperti dulu, nggak ada perubahan-perubahan. Anakku udah usia 17 tahun wajar konsisten dengan sholat 5 waktunya. Udah 70 tahun, 60 tahun masih 5 waktu.
Nah makanya kata Imam Ghazali apa Pak? Fal fariidah, yang wajib-wajib itu sebagai modal bagi dia, nggak masalah. Fan nawafil huwa ribah, sementara yang sunnah-sunnahnya itu adalah keuntungan. Layaknya Bapak Ibu bertahun-tahun berdagang tapi nggak pernah balik modal, kira-kira mau? Kan enggak, kan pengen ada modal, kemudian ada labanya, ada keuntungannya. Maka yang keuntungan itulah yang dianggap sebagai sunnah. Karena nanti apa? Orang yang wajahnya bahagia, masya Allah, itu ditampakkan Bapak Ibu. Lisa'yiha radiyah. Ya Allah, kok saya pernah melakukan amalan itu kecil, tapi saya lakukan secara ridho, ditampakkan oleh Allah. Ini loh asbabnya, ini loh pengantarnya. Buat apa? Fi jannatin aliyah, buat masuk ke dalam surga yang tinggi nanti itu. Ya Allah, makanya tadi saya lihat ada beberapa yang wudu, mohon maaf, ada kaifiat wudu yang memang perlu dituntaskan. Saya pengen menegur tapi usianya sudah lanjut. Ini sunnah-sunnahnya kadang masya Allah, ini yang perlu diperbaharui. Sebab kenapa? Karena di dalam wudhu itulah, kalau kita mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya besar Imam Al-Ghazali, kita lihat Pak bagaimana wudhunya Rasulullah SAW. Saya yakin kalau mengikuti cara beliau nggak butuh waktu 10 menit, 15 menit. Bagaimana beliau? Beliau bangun dari tidur, apa yang beliau lakukan? Ya, beliau mempersiapkan diri. Tempat wudhunya itu, air wudhunya memang sudah dipersiapkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wudhunya cukup dengan menggunakan air segini saja. Itu sudah disiapkan oleh Abdullah bin Abbas. Yang kemudian Nabi sebelum berwudhu beliau bersiwak lebih dulu. Bedanya kita siwak sebelum sholat. Ada yang istiqomah dengan siwaknya Bapak. Nah ini kan sesuatu yang kecil Pak, ya, perkara yang kecil, tapi ternyata dalam riwayat yang sahih itu ada dalam kitab karya Imam Al-Bajuri 70 manfaat bersiwak. Salah satu diantaranya adalah sholatun bisiwakin, sholatnya orang-orang yang bersiwak lebih dulu ketika farahnya itu adalah afdol, itu lebih utama dari 70 kali sholatnya orang-orang yang tidak bersiwak. Ini maksudnya apa? Bapak Ibu yang punya kesempatan nanti Desember umroh, nah beli ini siwak itu. Jangan modal siwakannya harus difasilitasi oleh pengurus. Ya. Nah, kalau sholatnya saja satu orang itu 70 kali lebih afdal, berarti kalau ibu mempersiapkan, bapak mempersiapkan untuk bersiwak, ini berapa kali nilai pahalanya? Ini kalau mau hitung-hitungan honornya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Baru beliau membasuh kedua tangannya sambil membaca Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya, berharap jangan sampai ada yang mengganggu ibadah wudu saya ini. Sebab kenapa? Karena ada setan di wudu itu. Bukan di dalam masjid aja ada setan, tapi di wudu itu ada. Yuqalu lahul walhan. Siapa setannya? Walhan. Ada setan walhan itu di tempat wudu, yang mengganggu dalam ketika wudu, kemudian berkomunikasi. Ketika wudu persis seperti halnya orang senam, cepat sekali. Padahal Nabi, masya Allah, ditutup. Saya tidak melakukan kaifiatnya. Ditutup dengan kalimat apa? Rabbi ja'alni minat tawwabi wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang bertobat. Jadi Nabi kalau berwudu itu jadikan sebagai media pertobatan Pak. Mungkin kalau fikih mengajarkan kita bersih mulut, kumur-kumur, enggak. Tapi di samping itu apa? Ada doa yang kita minta. Ya Allah, lisan kalian suka menyakiti orang lain, lisan kalian suka menyakiti suami, menyakiti istri, maka hapuskan kesalahan-kesalahan yang ada di lisan saya. Barangkali tangan ini suka yai, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangan saya. Nah kecuali ini, nah, kalau ini letaknya adalah syirik. Kesyirikan itu letaknya di sini Pak. Ya, kalau seseorang melakukan kejahatan dengan
tangannya, dia bertobat, diampuni. Seseorang melakukan kejahatan, kezaliman dengan alat kehormatannya, berzinahan misalkan, bertobat, diampuni. Seseorang kemudian melakukan kezaliman dengan kakinya, diampuni ketika dia bertobat. Tapi kalau sudah kesyirikan yang dilakukan, hati-hati nih, nanti bulan Desember banyak kesyirikan yang sering dilakukan, maka itu letaknya di mana di sini? Kalau saya analogikakan begini Pak, ada seorang anak laki-laki, dia tidak pernah melirik wanita lain kecuali satu-satunya wanita itu. Kemudian dia datang ingin menikahinya. Apa kata wanita itu? Kalaulah tidak ada wanita lain yang engkau tautkan hatimu kecuali kepadaku, nikahi saya, tapi tidak untuk hati saya. Kira-kira tuh laki-laki mau nikahin kan? Buat apa dinikahin kalau hatinya? Inilah makanya Allah itu mengatakan dalam hadis qudsi, Allah Maha Pencemburu kalau ada kesyirikan yang dilakukan di atas muka bumi ini. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ada wujuhu yauma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bagi mereka yang konsekuensinya sudah tahu, belum punya perbekalan, bagaimana? Tasla naran hamiyah, tempat yang kita kenal dengan neraka itu Bapak Ibu, itu sudah tasla sifatnya. Apa itu tasla? Tasla itu persis seperti halnya kalau Bapak Ibu menikmati kopi. Bagi penikmat kopi, itu kan bagaimana cara minumnya Pak? Diseruput kan? Dinikmati sedikit-sedikit. Beda kalau bukan penikmat kopi langsung habis itu. Tapi kalau penikmat kopi sedikit seruput, itu sifat nerakanya bagi orang-orang yang belum punya persiapan. Tasla, nunggu dia, persis seperti hanya ombak yang akan narik dia. Naran hamiyah, tasla naran hamiyah. Terus kalau min ainin aniyah, yang ketika dia sudah berada di dalamnya, dia merasa kehausan, maka diberikan salah satu minuman terbaik bagi penghuni neraka. Apa kata Allah? Tusqa min ainin aniyah. Kalau kita mau minum kopi atau nyeduh kopi, itu kan kita bisa mengukur kadar panasnya. Kira-kira kita bisa ya menikmati kopi ini kadar panasnya berapa. Tapi kalau ini enggak, tusqa min ainin aniyah, itu minuman bekas rebusan besi atau besi yang sudah dilelehkan Pak. Itu diberikan minumannya min ainin aniyah. Kita minum panas saja, ini kan kedua bola mata kita akan meneteskan air mata, persis sama seperti itu. Terus min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhuri. Ketika dia merasa lapar, maka tidak ada makanan terbaik bagi mereka kecuali makanan tiga dibagi penghuni neraka. Ada makanan yang disebut dengan dori, ada yang disebut dengan gislin, ada pula yang disebut dengan zakum. Ini tiga makanan. Yang pertama yang disebut dengan dori. Apa itu dori? Dori itu salah satu jenis makanan atau tanaman yang tumbuh di gurun pasir. Persis bentuknya seperti kaktus tapi bulat. Ya, depannya, di luarnya itu duri, dan itu hanya bisa dikonsumsi oleh satu ekor hewan yang dikenal dengan al-ibil. Makanya nanti korelasinya ada afala yanzuruna ilal ibil. Itu hanya unta yang bisa menikmati. Ini jenis tanaman yang namanya adalah dori. Ya, jadi penuh dengan duri. Beda sama ikan duri. Ikan duri di filet enak. Yang kedua ada lagi yang namanya ghislin. Ghislin itu bentuknya persis seperti kepala setan. Saya udah pernah lihat. Ini kepala setan, artinya penuh dengan tanduk-tanduknya. Sama tajam juga bentuknya. Jadi dinamakan dengan ghislin. Beda sama silin. Yang ketiga namanya zakum. Nah, zakum ini sifatnya sangat mematikan. Artinya apa? Ketika dia sudah merasakan kematian, dihidupkan lagi, badan juludan ganti lagi. Itulah yang cepat merusak anatomi. Kalau kita mengenal ada istilah kata kopi Mirna, itu dalam kurun waktu, dalam waktu yang sangat singkat itu bisa mematikan. Ini lebih cepat lagi. Nanti dihidupkan lagi, ganti lagi, itulah.
Itu yang dinamakan dengan zakum. Itu bagi para penghuni neraka. La tasma'u fiha laghiyah. Mohon maaf. Sampai mana tadi? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasiba tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Maka itu tidak berpengaruh sedikit pun oleh konsumsinya, oleh konsumennya. Nggak berpengaruh seperti apa? Tidak mendatangkan gemuk, ya, juga tidak berpengaruh menghilangkan laparnya. Nah, inilah salah satu wajah-wajah orang yang ternyata ketika kiamat itu injury time, itu sudah Allah tampakkan ini gambaran-gambarannya. Mungkin ini informasi yang menurut kita nggak mungkin. Inilah rasionalitas yang ternyata dibedah oleh orang-orang barat. Orang-orang pakar IT ternyata di barat itu memahami, oh, Islam sudah berbicara tentang terkait ini. Padahal beliau sedang menganalisa apa? Kematian saja, Bapak Ibu. Kematian itu yang beliau anggap adalah ketika perpindahan ruh, kata beliau. Oh, ternyata betul, persis di beliau analisakan, beliau analogikan dengan sebuah IT yang kemudian kata beliau kalau orang tidur, oh ternyata ini masih dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya layaknya orang mati kan nggak tahu, layaknya orang ketika tidur kemudian rohnya itu dibawa kemana juga nggak tahu. Itulah yang ternyata dianalisa oleh orang-orang Inggris riset. Nah, sekarang ini adalah ayat hadir buat kita semuanya. Nah, yang kedua, ada tipikal orang yang wujuhu yawma idzin na'imah, yang bahagianya luar biasa, penuh nikmat. Apa yang dirasakan oleh mereka? Lisa'i hawadiyah. Tadi disampaikan bahwa amalan-amalan sekecil apapun yang mereka lakukan ternyata itu berdampak ya nanti ketika di akhirat. Makanya jangan pernah meremehkan satu amalan walaupun itu sekecil apapun. Karena apa? Karena Allah Maha mengetahui. Bisa jadi yang kecil itu ternyata salah satu di antaranya apa? Amalan yang kecil, dampaknya luar biasa, Bapak Ibu. Imam tadi kan selesai sholat, ya, memberi kesempatan kita untuk beristighfar. Yang kedua untuk mentasbihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mentasbihkan Allah, namanya mentajridkan Allah. Itu kalimat yang singkat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu memang dibaca oleh Nabi selepas sholat dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Aunil Ma'bud. Kata Allah, siapa yang membaca itu kemudian beliau berdoa, maka mustahil tidak dikabul sama Allah. Tapi memang kebiasaan Nabi, mohon maaf lahir batin ya, ada beberapa redaksi hadis yang mengatakan bahwa Nabi selepas sholat enggak cukup beliau berzikir dengan kalimat istighfar dan zikir tadi. Subhanallah, mentasbihkan Allah, mentahmidkan Allah, mentakbirkan Allah. Selebihnya beliau tidak pernah meminta, karena sudah diwakili dengan kalimat istighfar tadi, karena sudah diwakili dengan kalimat tasbih tadi. Makanya orang kalau sudah tasbih itu ditawarkan langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tasbihnya betul-betul mentajridkan Allah totalitas. Kadang lisan bertasbih tapi hati masih bergantung sama manusia. Lisan bertasbih, mentasbihkan Allah, mentajridkan Allah, mensucikan Allah, tapi di hati masih bergantung sama pimpinan. Persis seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam kalau mau menjadi sampel tasbihnya. Apa kata Nabi Ibrahim ketika beliau divonis oleh Raja Namrud untuk dibakar? Tawaran kan datang, Bapak Ibu, dari langit. Mau nggak saya turunkan air dari langit ini berupa hujan memadamkan api ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau itu tawaran darimu, tidak. Datang lagi malaikat Jibril, mau nggak saya kepakkan sayap saya untuk memadamkan api ini? Malaikat Jibril itu kalau sudah mengepakkan sayapnya, jangankan memadamkan api, membutakan penglihatan. Itu terbukti ketika di zaman Nabi Lut alaihissalam, di mana kaum Sodom yang mendesak seorang laki-laki yang masuk ke rumahnya Nabi Lut dikeluarkan. Akhirnya apa? Ternyata itu adalah malaikat yang menyamar. Mau nggak saya kepakkan sayap ini untuk membutakan penglihatan mereka? Ditawarkan oleh Nabi Lut, dan Nabi Ibrahim ditawarkan pula, mau nggak? Apa kata beliau? Kalau ini tawaran darimu, cukup, kata beliau apa? Hasbunallah
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tatkala Nabi Ibrahim membaca itu, langsung tawaran datang dari Allah. Ya naru kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Api padamlah, jadilah dingin untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka tasbih itu lisan tasbih, hati juga tasbih. Sekali lagi, kadang lisan tasbih, hati masih bergantung sama sahabatnya, bergantung sama temannya. Itu tasbih. Makanya Nabi mengajarkan kenapa harus tasbih setelah sholat. Ya karena itu, Bapak Ibu, jangan sampai ada kebergantungan. Kalau sudah kebergantung, mohon maaf, kalau sudah yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi wakilnya, yang menjadi nasirnya, yang menolongnya, maka tidak ada ucapan apapun kecuali ucapan syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau sudah disyukuri oleh beliau, bagaimana saya mau menjalani hidup ini ya Allah biar semangat lagi dengan kalimat syukur ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kadang sekali lagi kalau saya dengar dikirnya hanya sinnya doang, kedengaran subhanallah, 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 bla 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 bla. Dipahami subhanallah, alhamdulillah. Ini lisa'yiha radiyah yang kecil. Fi jannatin 'aliyah, maka sudah dipastikan tempat bagi orang-orang yang bahagia luar biasa. Apa tempatnya? Surga. Surga itu kan akar katanya dari janana. Janana itu karena ada double nun, maka nunnya mahdhuf diganti dengan tasydid menjadi jannah atau jinnah. Apa jinnah itu? Jinnah makhluk. Jin itu makhluk halus, manusia makhluk kasar. Iya Pak. Jin itu makhluk kasar. Emang ada Bapak nemuin ada jin yang makhluknya halus? Lembut gitu. Kalau orang kesurupan jin memang halus kata-katanya. Enggak, ini kata-katanya kasar. Jadi fitrahnya jin itu adalah kasar. Tapi karena tidak nampak secara kasat mata disebut halus gitu ya. Nah, secara sifat manusia itu adalah makhluk layyin, lembut. Ya, jadi kalau ada manusia yang kasar berarti dia lagi keluar dari kefitrahannya. Jin itu makhluk kasar. Jadi kalau ada yang lembut, kalau ada yang kesurupan, jin memang pernah lagi ke mana Bapak? Kan gak mungkin ngomongnya halus, tapi bahasanya kasar. Nah ini salah satu diantaranya. Maka jannah atau jinnah sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, yang tidak nampak. Jannah al-aliyah. Nah ini ekspektasi orang-orang barat Pak. Mereka itu memaknai bahwa surga itu tinggi. Makanya ukuran surga bagi mereka itu adalah punya tempat atau punya kediaman yang tinggi. Jadi diukur itu. Jadi kalau rumahnya semakin lama semakin tinggi, itu sudah diukur sebagai surga duniawi bagi mereka. Orang barat itu paham betul menafsirkan ayat-ayat tentang surga. Ekspektasi surga itu tinggi. Padahal ayat Al-Quran menyebut aliyah itu nggak bisa diekspektasikan saking tingginya teman. Mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ya, makanya coba lihat rumahnya Lionel Messi. Itu paham betul dia tentang surga. Bagi orang barat, bagaimana rumah surgawi itu adalah yang menghadap ke laut. Tinggi. Sebab apa? Karena bisa seluas mata memandang. Itu surga duniawi. Tapi ekspektasi tentang itu tidak. Itu terbatas dunia. Tapi kalau nanti di akhirat, surga yang dimaksud adalah aliyah, mala ainun ra'at. Mungkin kalau sudah pernah melihat bagaimana gambaran surga, Bapak Ibu pernah ke Selandia Baru, oh seperti ini, oh kayaknya surga, ternyata bukan seperti itu. Walaupun sami'an, apa yang pernah disampaikan oleh Al-Quran, akhirnya kemudian berekspektasi juga tidak seperti itu. Wala khatara ala qalbil bashar, ternyata jauh lebih sempurna surga. Bagaimana isi dalamnya? Maka fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha lagiyah. Kalau bagi orang barat ukuran surga itu adalah punya rumah besar tinggi, Pak. Bapak masih mau bisa dikatakan surga kalau dalamnya punya istri cerewet di dalam. Kan belum tentu surga. Maka ukurannya apa? La tasma'u fiha lagiyah. Di dalam surga itu nggak ada yang mengganggu, suara-suara yang mengganggu, kata-kata yang kasar.
Ya, kalimat-kalimat yang tidak baik didengar, apalagi suara-suara yang mengganggu. Rumah besar tapi ternyata punya tetangga yang kalau nyetel musiknya itu masih kedengaran, nggak kedengaran di surga. Lantas mau fiha laghiyah. Maka kalau sudah berkomitmen meyakinkan bahwa rumah itu adalah surga, maka yakinkan. Jadi kalam-kalamnya itu kan pernah di zaman tabi'in, ya Nabi itu kan selalu berkomitmen kalau sudah berkomitmen rumah itu sebagai surga, maka hadirkan kalam-kalam surgawi di dalam itu. Di zaman tabi'in ada ya seorang laki-laki yang secara fisik gak sempurna banget, tapi beliau punya pendamping hidup yang cantiknya luar biasa. Ini sempurna ibaratnya. Maka ketika beliau sudah komitmen bahwa rumahnya itu adalah seperti surga, kalam-kalamnya itu selalu dihadirkan kalam-kalam surga. Ya, terbukti ketika dia sholat berjamaah, apa kata si suami yang gak sempurna tadi mengatakan, saya tuh selalu bersyukur kepada Allah karena sudah mendapatkan istri yang cantik luar biasa. Istrinya menyambut kalam surganya apa? Saya pun begitu, saya harus bersabar karena mendapatkan seorang suami seperti ini. Ini kalam-kalam surga Pak. Jadi gak ada kalimat laghiyahnya. Tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha surur marfu'ah, laqabu mawdu'ah, wa namariku masfufat wa zarabiyu muzusah. Kalau Bapak dapatkan ada air yang sungai mengalir, itu airnya jernih. Tapi kalau ada telaga-telaga, itu beda-beda masing. Ada homernya, ada kemudian labannya, ada asalnya. Itu telaga yang stuck di situ saja. Itulah ekspektasi surga yang sangat indah, yang kata Allah surah Al-Ghasyiyah itu dihadirkan untuk apa? Untuk mengingatkan kembali wahadainahun najdain. Allah berikan dua jalan, mau milih yang surga atau mau milih yang neraka. Jadi diberi kesempatan kepada kita. Makanya Nabi membaca surah Al-Ghasyiyah, surah Al-A'la itu pada momen-momen tertentu, momen-momen di mana banyak jamaahnya. Karena apa? Karena biar tersampaikan kepada mereka bahwa kiamat itu sudah injury time. Kok ada yang belum punya persiapan? Justru ada yang punya persiapan dengan amal-amal yang sedikit dan sekalipun itu yang sangat kecil-kecil tapi diistiqomahkan. Jadi kita dengarkan azan dulu.